Pembicara selanjutnya yaitu Profesor Setia Pramana, SSI, MSc, PhD. Pak Profesor Setia Pramana adalah seorang Wakil Direktur 1 Politeknik Statistika STIS. Pak Profesor Setia Pramana lulus S1 dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Kemudian lulus S2 dan S3 dalam bidang matematika, statistik, dan bioinformatics dari Universitas Hasselt, Belgia. Minatnya yang utama adalah big data, biostatistik, bioinformatics, machine learning, computational statistik, dan data mining. Pak Setia Pramana akan membawakan presentasi yang berjudul Data Revolution in Public Policy. Pak Setia Pramana, apakah sudah ready, Pak? Oh, alhamdulillah. Suara saya kedengeran? Ya. Baik, kedengeran, Pak. Oke. Baik. Langsung kita mulai kepada Pak Setia Pramana. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Mas dan Mbak Moderator dan tadi Mamang Door Prize, Mas Bagus Ruli dan selamat kepada yang sudah menjadi pemenang dari Door Prize tadi dan semuanya yang jadi panitia dan juga peserta yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, waktu saya sedang di Jogja saat ini, mungkin selamat sore untuk di beberapa waktu yang lain, teman-teman lain. Sekali lagi ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk mungkin saya sudah 2 atau 3 kali untuk mengikuti konferensi Big Data Indonesia ini yang topiknya saat ini mungkin kalau tadi memang topiknya bidang saya adalah genomics, saat ini mungkin akan berikan topik sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, tapi akan lebih banyak diskusi terkait hal-hal bagaimana data, revolusi data ada di terutama untuk pemangku kebijakan pemerintah, kebijakan publik. Saya coba share screen dulu sebentar. Mohon konfirmasi apa sudah kelihatan slide-nya? Ya, sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Jadi saya di BPS dan juga di Politeknik Statistika STIS. Jadi ada dua afiliasi saat ini, yang di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Saya tetap diminta untuk memimpin tim data di sana, yang juga saat ini diberikan amanah untuk membantu Ibu Direktur di bidang akademik di Politeknik Statistika STIS. Nah, kalau kita bicara revolusi data, sebenarnya saya rasa ini sudah banyak didengungkan dan juga dikenal oleh teman-teman semua peserta, baik juga jadi dari 2 hari ini. Jadi bagaimana data saat ini menjadi sebuah produk yang mahal dan menjadi produk penting gitu ya. Jadi yang jadi penting adalah banyak hal, bagaimana kita bisa merevolusi, bagaimana mengakses data, bagaimana memproduksi data, dan juga mungkin bagaimana kita memberikan indikator-indikator tertentu, terutama untuk kebijakan baik sifatnya kebijakan lokal maupun kebijakan dalam sisi bisnis. Jadi sebenarnya udah tahun 2013 sudah dicetuskan kata-kata data revolusi ini, dan kalau teman-teman semua baca bukunya Data Revolution dari Rob Kitchen, ini data revolusi data itu memenuhi atau termasuk dengan bagaimana infrastruktur data, bagaimana open data. Saat ini semua data bisa open. Tadi mungkin sebelumnya ada data-data citra satelit, ada data yang kita bisa akses dari sumber data yang bisa kita berikan dengan mudah gitu ya. Kemudian juga terkait big data yang jumlahnya besar dan volumenya kecepatan dan juga variatinya sangat banyak gitu. Kemudian juga perubahan konseptualisasi dari data. Kalau misalkan ada konsep data itu adalah angka, sifat angka. Saat ini data itu tidak hanya berubah angka misalkan, tapi bisa berupa gambar, berupa teks, semuanya yang nanti ada di datasi atau dibuat menjadi sebuah data yang juga digitalkan gitu. Sehingga konsep revolusi data ini sangat penting saat ini, termasuk bagaimana analytics yang diharapkan untuk mendapatkan kesimpulan dan juga kebijakan yang sangat cepat. Nah, untuk bicara big data, sebenarnya biasanya untuk mendapatkan kebijakan, untuk menentukan sebuah kebijakan publik, pemerintah pasti memerlukan data. Dan data itu tidak sembarangan data, tapi data yang dihasilkan oleh
lembaga resmi yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi metodologi, kemudian proses dan sebagainya. Kalau Indonesia National Statistics Office bahasa Inggrisnya atau kantor statistik nasional itu adalah Badan Pusat Statistik, dan contoh-contoh di sini nih contoh bagaimana data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik yang disebut official statistik, bahasanya jadi data itu ada statistik resmi. Nah, sekarang sedang kita ajukan ada namanya statistik resmi negara misalkan. Nah, ini bisa dihasilkan dari berbagai sumber big data. Sebelumnya official statistik atau statistik resmi ini menggunakan proses survei, kemudian sensus, kemudian kompilasi data administratif. Saat ini dengan berbagai sumber data yang ada seperti data ponsel, data Google Trend, kemudian data scanner data, kemudian sosial media, citra satelit yang tadi kalau bicara bencana yang sebelumnya. Nah, ini semua sumber-sumber data ini sebenarnya bisa digunakan untuk membuat indikator-indikator. Jadi ini ada sebelah kiri, ini adalah negaranya, tengah ini adalah sumber datanya, ini sebelah kanan adalah indikator-indikator yang dihasilkan. Apa sih namanya? Ya, ada yang bocor kali ini. Takutnya ada yang oke. Jadi ada angka pengangguran di situ, kemudian ada konsumsi listrik dan juga indeks harga konsumen. Nah, saat ini juga menjadi isu adalah bagaimana kita menekan inflasi di setiap kota dengan jauh lebih cepat, kemudian kesiapan bencana, kemudian tadi kalau nggak salah juga ada luas panen, kemudian apakah terkait dengan ketahanan energi, banyak sekali sebenarnya indikator-indikator yang digunakan semuanya untuk kebijakan publik. Kemudian kenapa saya memberikan judul data revolusi untuk kebijakan publik? Indikator yang ada di sebelah kanan ini sebenarnya nanti ujungnya adalah sebuah kebijakan publik yang harus cepat, tepat, dan akurat gitu ya. Proses dengan sumber-sumber data yang sebelumnya yang ada survei, biasanya ada yang survei itu ada yang sebulan sekali, ada yang per 6 bulan, sensus bahkan 10 tahun sekali. Itu cenderung memang konvensional banyak dan menjadi dasar, tapi ke depannya mungkin akan bergeser, berubah yang menjadi sensus survei akan ditambahkan dengan sumber data baru yang kita sebut sebagai sumber data alternatif, salah satunya big data dan sumber-sumber data yang lainnya. Kemudian kalau kita bicara juga public policy, semua kegiatan public policy kita adalah mengerucut kepada tercapainya SDGs, Sustainable Development Goals, yang ada 17 indikator, 17 goal tadi ya, kemudian ada beberapa target gitu ya. Nah, ini yang ada 199 target yang semuanya ini ditujukan untuk bagaimana bisa memenuhi goal-goal tersebut. Statistik atau angka-angka indikator itu digunakan untuk mengecek apakah kita memonitor dan mengevaluasi bagaimana tujuan dari goal ini sudah tercapai atau belum. Mulai dari no poverty, zero hunger, kemudian juga good health and well-being, sampai dengan partnership for the goals, kemudian juga peace and justice dan seterusnya. Dan juga ada yang menjadi tantangan adalah sebenarnya untuk SDGs ini adalah mungkin biasanya kita bicara oke, kemiskinan level sekian tertentu, nggak ada level, ada secara nasional mungkin bisa tercapai gitu, persentase nggak besar, tapi ada beberapa kelompok-kelompok yang mungkin tidak tercatat, tidak bisa kita lihat bagaimana apakah kemiskinan masih tinggi atau tidak, bagaimana quality education-nya seperti apa. Makanya tujuan dari SDGs ini memastikan bahwa no one left behind, jadi tidak ada satu grup pun yang grup itu adalah baik itu suku, agama, ras dan sebagainya, kemudian juga daerah yang tertinggal gitu dalam hal tujuh goal ini. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan SDGs indikator, kita biasa menggunakan data yang berdasarkan survei, sensus, kemudian data-data yang sifatnya dihasilkan dari data administratif, catatan-catatan, misalkan data registrasi penduduk, kemudian data dukcapil, kemudian data imigrasi, dan lain dan sebagainya. Jadi tradisional kita gunakan survei dan sebagainya. Tapi kita juga bisa menggunakan non-traditional data. Kalau dilihat di sebelah kanan, ada commercial data, official sensor networks, kemudian citizen-generated data seperti sosial media dan sebagainya. Kemudian ada Earth observation yang tadi mungkin Pak Beno ya tadi juga utarakan bahwa pakai citra satelit dengan LAPAN, ya, sekarang BRIN ya. Kemudian spatial data infrastructure dan sebagainya. Jadi menggunakan data-data alternatif untuk memastikan bahwa
indikator dari setiap goals tadi bisa kita dapatkan, dan sehingga kita bisa memonitor dan mengevaluasi capaian goal kita selama ini. Dan yang jadi tantangan juga selain indikator itu juga butuh ada atau tidak, tapi juga dia membutuhkan adalah granular. Jadi granular itu sifatnya adalah bisa ke level yang lebih kecil, kemudian bisa didapatkan antar waktunya cukup banyak, cukup cepat. Misalkan bisa bulanan, bisa harian atau mingguan. Sehingga proses-proses ini membutuhkan alternatif atau proses revolusi data sehingga menghasilkan indikator-indikator yang bisa mengecek tercapainya SDGs. Kemudian ini beberapa contoh big data utilization buat SDGs monitoring. Sebelah kiri ini hasil kami melihat artikel dan juga laporan-laporan dari beberapa lembaga National Statistics Office dan juga lembaga internasional. Kebanyakan kalau kita lihat ada USA ya, kemudian ada China of course, kemudian juga dengan UN Global Plus, ini salah satu instansi di UN yang concern kepada big data. Itu menggunakan, kalau kita lihat baik itu online price data web scraping dari online shops, kemudian dari citra satelit, kemudian dari sensor data, kemudian dari berita, kemudian mobile phone, mobile positioning data, kemudian dari electronic devices, social media, kemudian cross-sourcing data, etc. Banyak digunakan untuk mendapatkan indikator-indikator tadi yang tidak hanya mendapatkan indikator mungkin yang tidak sebelumnya tidak ada, tapi juga bisa mendapatkan ke dalam level yang jauh lebih kecil, lebih detail, sehingga nanti kegiatan dari sisi kebijakan kita bisa mengerucut kepada daerah-daerah yang memang membutuhkan. Jadi bukan levelnya yang cukup besar. Saat ini memang beberapa statistik yang berdasarkan survei dan berdasarkan sensus, survei biasanya dalam level-level tertentu. Karena apa? Karena memang jumlah sampelnya yang dibutuhkan untuk melihat sampai level kecil cukup besar. Makanya selain dari big data, ada yang disebut sebagai small area estimation sebenarnya. Di small area estimation itu menggunakan informasi-informasi tertentu untuk mendapatkan statistik yang levelnya lebih kecil. Gitu. Oke, next lagi. Nah, ini ada beberapa contoh saja di beberapa negara. Finlandia menggunakan Google Sheet untuk prediksi pengangguran, kemudian online price data untuk inflasi. Kami juga sedang melakukan itu di PPS. Kemudian juga Kanada menggunakan Google Trend, kemudian Kolombia menggunakan satelit untuk melihat transportasi umum, kemudian konsumsi lahan, ruang terbuka, juga indeks pedesaan dan sebagainya. Kami beberapa riset kami lakukan untuk melihat akses ruang terbuka dengan Google Street View juga bisa, baik citra satelit juga bisa. Jadi sekarang sudah mencoba beberapa negara secara umum dan termasuk Indonesia. Indonesia secara region dari ASEAN kita lead sebenarnya untuk menggunakan big data, sudah menggunakan sumber-sumber data alternatif, merevolusi bagaimana kita memproses data, mengakuisisi data, dan juga menganalisis data supaya bisa mendapatkan kebijakan yang tepat gitu. Ini saya hanya memberikan mungkin beberapa inisiatif yang sudah dilakukan pengembangan di Badan Pusat Statistik, yang tentunya ini sebenarnya kolaborasi erat antara berbagai kedeputian dan antara berbagai stakeholder yang ada dari sistem informasi. Tadi dengar Pak Arifin tanya data engineer gimana gitu kan. Nah, kami ada tim data engineer yang berat di sana, itu biasanya akan di-lead oleh tim Direktorat Informasi Statistik, kemudian ada tim analisis, kemudian ada tim pengembangan, itu biasanya ada di Direktorat Pengembangan, Metodologi, dan juga di Politeknik Statistika STIS. Kalau lihat dari sini sebenarnya sumber-sumber data yang kita gunakan untuk mendapatkan saat ini arahnya kita gunakan untuk statistik pendamping lah gitu. Jadi semacam komplement untuk sementara sebenarnya. Kita sedang buat kajian kira-kira statistik mana yang bisa kita gunakan untuk menjadi statistik official atau statistik resmi. Jadi dari marketplace data, kemudian occupancy rate, kemudian juga dari fenomena, kemudian dari Google Maps, semua kita bisa lakukan. Kemudian juga satellite imagery, ini gunakan untuk agricultural, jadi pertanian, baik itu luas lahan, kemudian cakupan luas panen, kemudian juga ruang terbuka hijau dan sebagainya. Kemudian juga bisa gunakan untuk economic activities, dan kami lakukan adalah untuk mendeteksi, memetakan kemiskinan berdasarkan citra satelit. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang.
Ini beberapa contoh kami lakukan, nanti mungkin kalau ada sesi tanya jawab bisa dilakukan. Ada juga MPD, ini kerjasama dengan sebenarnya dengan Kementerian Pariwisata, kemudian dengan Bappenas, BPS juga sudah menggunakan ini untuk tourism statistik, dan juga MSA, Metropolitan Statistical Area yang sebenarnya yang melit di sini kalau nggak salah ikut juga acara ini nih, Ibu Alfa Teareno. Nah, ini contoh sebenarnya bagaimana saya bilang tadi kan, informasi big data itu digunakan untuk cross check dari finding kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan census survey, classical method. Jadi kita mengambil misalkan kalau kita lihat di kuartal kedua tahun 2020 karena memang ada pandemi, ekonomi growth kita sangat terjadi kontraksi, menurun gitu ya. Itu terlihat dari kegiatan mobilitas yang menurun gitu juga. Tapi kemudian over time jadi Q1, Q2 sampai dengan Q4 2020 sampai dengan kuartal kedua 2021 itu cukup naik dan terlihat dari mobilitas masyarakat yang juga cukup naik. Ini terlihat bahwa sejalan dengan apa yang kita temukan, apa yang kita lakukan, dapatkan dari pendekatan klasikal gitu ya. Begitu juga dengan job. Jadi kalau di atas ini adalah jumlah lowongan pekerjaan yang ditampilkan di salah satu penyedia pekerjaan. Terlihat bahwa di bulan Mei itu sangat turun ya 2020, dan itu kelihatan bahwa setelahnya terlihat bahwa jumlah unemployment, jumlah pengangguran di Indonesia itu juga meningkat di tahun 2020, Agustus 2020. Ini sejalan dengan finding kita dengan data. Kita juga melihat bagaimana shifting produk, pembelian produk sebelum dan sesudah pandemi dan saat ini juga. Kemudian juga kita bisa menghitung consumer price index yang kita coba bandingkan dengan data official. Jadi data digital, kita ambil data dari baik itu online shop, marketplace, beberapa produk dan kategori yang kita gunakan untuk mendapatkan indeks harga konsumen gitu ya. Kita lihat sebanding, ini masih kajian, ada di beberapa lokasi tentunya. Ini akan sedang digunakan untuk expand seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Tapi yang ini Jawa, ini terlihat bahwa sebenarnya Consumer Price Index dari antara yang didapatkan BPS dengan didapatkan dari kita berbasis marketplace yang bisa jauh lebih cepat, misalkan, tidak beda jauh gitu. Nah, ini yang kita coba sedang ini contoh yang tadi sudah saya utarakan, flight tracking. Dan yang menarik ini adalah bagaimana, ini kebetulan artikel yang saya publikasikan di tahun 2021. Ini bagaimana kita melihat dampak pandemi terhadap tourism, sehingga dampaknya seperti apa. Misalkan sebelah kiri ini dampak bahwa yang tadi terutama di Bali ya, domestik itu internasional itu drop sekali. Itu dari mana? Review Booking.com, reviewnya TripAdvisor dan sebagainya kita ambil, terlihat bahwa yang mereview dari internasional tuh drop. Sedangkan di Januari 2021 itu cukup tinggi domestiknya. Mengingat memang saat awal-awal pandemi, akhir kemudian pertengahan 2021, domestik tourism di Bali cukup tinggi karena memang masih ada keterbatasan. Dan kalau kita lihat 2019 ini ya, review Indonesia paling banyak dibandingkan sebelumnya Australia. Kemudian stay berapa lama dia tinggal di situ. Kenapa pariwisata penting? Kebetulan nih saya juga dari tadi dapat informasi dari bahwa pemerintah atau presiden membutuhkan beberapa data terkait misalkan data harga hotel, kemudian occupation hotel buat apa? Karena sebenarnya hotel ini mendrive ekonomi gitu. Kalau ekonominya itu sudah mulai bangkit, turisme mulai bangkit di beberapa daerah yang memang sumber penghasilannya daerahnya adalah dari turisme, mengingatkan bahwa ini terjadinya kebangkitan ekonomi gitu. Kebetulan juga kami ada beberapa artikel yang sedang dipublikasi bagaimana dampak Mandalika kemarin terhadap tourism yang ada di daerah NTB misalkan. Ini banyak sekali kita bisa gunakan. Ini mobile positioning data kebetulan ini yang dilakukan oleh beberapa tim kami yang fokus untuk pengembangan MPD. Ini dengan mobile positioning data ini bisa kita lihat berapa sih orang yang dari Australia mau ke Labuan Bajo itu lewat mana? Ada yang lewat Bali, ya, kemudian ada yang lewat Sumatera Utara, ya, kemudian apakah ada yang lewat Kepri? Tergantung dari daerah asalnya.
Kemudian yang berikutnya adalah geospasial data. Jadi data yang kita ambil dari citra satelit, kemudian data-data lain, Google Street View, Google Maps dan sebagainya. Dan ini bisa kita kombinasikan dengan data-data lain, gitu ya. Jadi kita bisa kombinasikan data lain seperti sosial media, MP dan sebagainya. Ini beberapa contoh yang kami lakukan. Tim, ya, saya hanya melihat tim yang ada nih. Credit goes to the team yang cukup besar dari beberapa direktorat dan juga Politeknik Statistika dan juga beberapa tim di Lapan, BRIN dan sebagainya, buat terlihat bahwa ini adalah contoh yang tengah ini adalah prediction pakai model, yang sebelah kanan ini adalah menggunakan data realnya. Jadi model dari citra satelit waktu malam. Jadi kalau malam itu kan terang gitu ya. Kalau terang itu artinya daerah kemiskinannya mungkin rendah gitu ya. Kemudian daerah yang kurang terang gitu, itu daerah kemiskinannya cukup tinggi misalkan. Kemudian kita lihat ada kecaman pola gitu, miripan pola. Sama nih. Ini tahun Sulawesi Selatan sama dengan antara citra satelit, poverty, kemudian dengan official gitu. Kita coba melakukan prediksinya. Nah, ini dilakukan sebenarnya dengan mahasiswa STIS, kemudian dengan tim dari APS dan SIS dan juga Direktorat Meteorologi di BPS gitu. Sehingga data-data tadi itu saat ini sebenarnya kita berikan ke dashboard yang nanti ini untuk internal use kebijakan pemerintah, bisa melihat sampai level yang lebih kecil. Karena kebutuhan Presiden itu mengatakan bahwa oke, kita nggak cuma level misalkan di Jogja atau di Sleman tuh sekian persen, tapi orangnya mana, sehingga kita bisa bisa menghandle kemiskinan tadi dengan sangat cepat, terutama kemiskinan yang ekstrim. Ini contoh lain adalah bagaimana kita menggunakan melihat respon pemerintah terhadap COVID dari sisi sosial media. Saya rasa ini nanti akan ahlinya sebenarnya ada mahasiswa FAMI yang berikutnya. Saya takut nih ngomong nih, tapi ini sudah dilakukan oleh mahasiswa FAMI sebenarnya. Kami gunakan ini sebenarnya untuk melihat bagaimana efektivitas dari misalkan Pak Presiden yang bicara itu dampak yang mana, besarnya seperti apa, diikuti atau tidak, siapa yang akan meretweet dan engagement seperti apa. Tentunya Pak Jokowi yang di tengah situ yang beliau tweet sedikit tapi dia akan bisa mengekspand kemana-mana. Kemudian sebelah kanan ini adalah bagaimana respon masyarakat terhadap vaksin. Jadi memang kita bisa nanya satu-satu, tapi kadang-kadang kan namanya netizen Indonesia tuh ya komplainnya via Twitter, tentunya nggak semua gitu kan. Twitter kita lihat, memang lihat bahwa Sinovac, AstraZeneca sama Moderna itu terlihat bahwa dampaknya berbeda. Ini ada di Telkom University ininya publikasinya, nanti Bapak bisa lihat di sini. Dilihat bahwa Sinovac itu lebih ngantuk gitu ya, sedangkan AstraZeneca itu lebih keras dampaknya, side effect-nya. Nah, mungkin ke depannya, karena terbatas dengan waktu ini, ke depannya yang diharapkan dengan adanya data revolusi data, kemudian digitalisasi yang cukup besar, dan juga eranya sudah berubah, era digital, diharapkan adanya modernisasi dari kantor statistik nasional. Tidak hanya Indonesia sebenarnya, seluruh Indonesia saat ini sedang melakukan modernisasi untuk kantor statistiknya dan juga sistem statistik nasionalnya. Di mana sih? Sorry. Oke, maaf. Oke, pertama apa? Yang diharapkan adalah menghasilkan data yang timeless dan frekuensi cukup cepat. Kalau kita melakukan kegiatan melakukan survei, sensus, mungkin lama gitu. Tentu bukan berarti tidak akan dilakukan. Gitu. Di antar sensus survei, itu harus dilakukan kegiatan-kegiatan statistik yang menggunakan sumber data alternatif untuk mendapatkan data yang timeliness, frekuensinya cukup cepat, dan juga granular, level yang lebih kecil. Dan relevan tuh yang kebutuhannya apa saat ini ya harus ada gitu. Misalkan tentunya contoh BPS di awal-awal pandemi itu melakukan kegiatan untuk survei pandemi, survei dampak COVID. Itu sebenarnya tidak kita jadwalkan gitu. Karena kan nama official statistik biasanya sudah jadwal karena ada kebutuhan relevan. Jadi kita siapkan statistik yang sesuai dengan kebutuhan dan agile, dia bisa berubah. Misalkan kebutuhannya apa, nanti kita merespon dan bisa memberikan statistik yang baru. Dan juga ini konsistensi dan bisa diberikan akses kepada produk yang diberikan. Independence, nah ini yang paling penting. BPS atau gini, statistik nasional, kantor statistik nasional harus independen terhadap politik, kebutuhan politik.
Jadi dia harus bisa memotret kondisi yang ada di lapangan, baik itu yang real ya, kemudian baik secara survei atau standar teknik yang lain, tapi paling tidak itu memotret yang ada di lapangan tanpa ada bumbu politik di sana. Kemudian yang jelas ada confidentiality, kita tidak boleh meninggalkan bahwa data tersebut harus kita keep, dan juga privacy protection. Tadi kalau nggak salah juga tanyakan bagaimana relevansi terhadap PDP. Jadi kalau di Undang-Undang Statistik itu di Undang-Undang Statistik sudah terlihat bahwa sebenarnya kita tidak boleh memberikan data individu ya gitu ya, individu kepada yang bisa kita laporkan atau kita report adalah data-data yang sifatnya adalah agregat. Kalaupun data individu mikro dibutuhkan biasa dengan proses tertentu dan juga sudah ada privacy protection di sana. Kemudian transparansi. Setiap metode yang dilakukan harus transparan. Nah, kami di tim pengaman big data, semua proses yang kami lakukan transparan dalam hal metode kami masukkan ke dalam jurnal, Bapak Ibu bisa review, dan kami biasa mengundang Bapak teman-teman dari akademisi, praktisi untuk mereview kegiatan kami, supaya apa? Transparansi tadi. Feedback sangat diharapkan, sehingga keluasaan dan nilai dari statistik yang kita berikan itu bisa berhasil, gitu, bisa bagus. Kemudian, kedepannya sudah bukan lagi National Statistics Office itu menjadi produsen data, tapi lebih mengakuisisi data. Data diambil dari berbagai penyedia data, pemilik data, marketplace, kemudian data dari misalkan GoFood, Gojek, misalkan, kemudian Traveloka dan sebagainya. Mereka punya data, sehingga data itu kita gabungkan dan data administratif dari kementerian dan sebagainya, kita orkestrasikan, kita gabungkan dan menjadi corporate statistik. Membentuknya tidak hanya National Statistics Office sendiri, tapi juga harus kerjasama dengan komunitas. Makanya saya senang dengan adanya ID Big Data, ID, kemudian asosiasi komunitas yang ada Big Data tadi, kita bahu-membahu bagaimana melakukan produksi statistik secara bersama. Dikontrol metodologinya, transparan atau tidak. Tentunya diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada oleh komunitas dan masyarakat. Dan ini sudah kami lakukan, mencoba untuk modernisasi produk statistik di BPS, memanfaatkan sumber data baru, kemudian memanfaatkan metode small area estimation untuk melihat nilai yang lebih kecil, kemudian coba mengembangkan geospasial statistik. Ya. Jadi tidak hanya jumlah, sekian persen, tapi ada di mana, dampak geospasial seperti apa. Tentunya ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu dan teman-teman semua yang kita bicara big data atau statistik untuk bisnis, untuk official statistik itu ada prinsip-prinsip yang harus terpenuhi. Nah, kami juga jadi PR nih. Prinsip apa? Relevansi, ya tadi ketidakberpihakan, kemudian profesional, accountability, sumber kerahasiaan, legalitas dan sebagainya. Ada 10 prinsip yang harus terpenuhi. Dan ini sedang kita coba untuk big data bagaimana memenuhi prinsip-prinsip yang ada ini. Ini ada beberapa publikasi Big Data dari tahun 2020 sampai 2022 saat ini, mulai dari tinjauan dampak COVID. Yang terakhir ini adalah ini. Ini adalah pemodelan citra malam untuk estimasi kemiskinan desa. Ini ada di website BPS, tinggal Bapak Ibu Google link masukkan aja publikasi, namanya ada di situ. Kemudian kami memberikan bagaimana pengumpulan data citra satelit. Mungkin tadi ada pertanyaan bagaimana citra satelit, bagaimana ngambilnya, citra satelit mana yang berbahaya atau tidak. Ini ada di sini. Ada di sini. Kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana ekstrak dan sebagainya ada di sini. Ada di yang warna biru ini ya. Kemudian ada juga akuisisi geospasial data. Jadi open geospasial data itu banyak. Nanti bisa lihat bagaimana cara aksesnya, kemudian bagaimana analisis dan sebagainya. Tujuannya apa sih? Tujuannya tadi apa? Supaya kita bareng-bareng bersama untuk mendevelop statistik yang ada dengan big data ini. Dan tujuannya ini salah satu adalah untuk melihat bagaimana kemiskinan di level desa. Nah, ini nanti juga kita masukkan untuk level-level yang lain dan juga untuk tingkat akurasi yang lebih bagus. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Ica, sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, oke. Oke, sip. Baik, terima kasih Pak Profesor Setia Pramana atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Sudah ada pertanyaan dari Pak Ulinuha di kolom chat. Namun kami ingin mempersilahkan kepada Pak Ulinuha dan semua pemirsa yang ingin bertanya untuk langsung bertanya ke Pak Setia Pramana agar diskusinya lebih interaktif. Silakan Pak Ulinuha. Atau kita bacakan aja ya. Oke, pertanyaannya. Di beberapa negara lain, KTP sudah diintegrasi dengan beberapa ID data seperti kartu asuransi dan pajak. Apa tantangan utama satu data di Indonesia selain regulasi? Silakan Pak. Oke, soalnya saya kedengeran ya? Saya kedengeran, Pak. Pak. Ya.
Oke, that's very good question. Jadi bagaimana? Kalau dulu kan makanya inginnya bahwa semua terintegrasi. Ya, jadi saya juga menarik ini ada DTO Kemenkes dengan Pak Setiaji di sana, Pak Menteri gitu kan ada melakukan bahwa semua terintegrasi. Sebenarnya yang menjadi penting itu sebenarnya selain regulasi sudah ada sebenarnya. Bagaimana memastikan bahwa kita gabungkan itu adalah memenuhi standar datanya. Ya kan, kalau kita bicara satu data itu harus ada prinsip-prinsip terpenuhi. Makanya tidak hanya regulasi, bagaimana di regulasi itu ada hal yang harus terpenuhi untuk bisa kita gabungkan data tadi. Apa standar datanya sama atau tidak? Kemudian memiliki metadata. Ini datanya apa sih? Kemudian menggunakan kode referensi ada data induk yang sama, jadi bisa dilakukan yang kemudian juga harus dilakukan bagaimana memenuhi kaidah-kaidah interoperability data. Jadi itu sih paling tidak prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk digunakan ketika bicara satu data tadi yang bisa mendapatkan data yang akurat, kemudian juga mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dan di berbagai akses ya. Jadi harapannya tidak data itu sebenarnya harusnya tidak dimiliki satu orang kemudian satu instansi tapi tidak bisa diakses, tapi tentunya bisa diakses tapi dengan governance yang ada tadi Mbak Mas Dios tadi kan juga data governance ya, siapa boleh ngambil dan sebagainya. Mungkin itu untuk sementara. Baik, terima kasih Pak. Pak Ulinuha, apakah sudah terjawab? Mungkin bagi yang bertanya lagi bisa langsung raise hand. Oke. Kalau nggak ada sesi tanya jawab kita tutup. Terima kasih kepada Profesor Setia Pramana sudah bergabung dan sharing ilmu bersama kita di sini. Semoga sehat terus dan sukses selalu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya.